Hai guys, gimana istirahatnya? Sudah cukup ya? Sudah cukupkah untuk mendinginkan kepala kalian ya? Setelah 1 jam tadi kita menerima materi-materi algoritma greedy ya. Mudah-mudahan kepala kalian sudah dingin lagi, sudah siap lagi untuk menerima materi kuliah ya. Nah, kita akan bahas lagi contoh-contoh persoalan yang bisa diselesaikan menggunakan algoritma greedy ya. Nah, contoh persoalan yang ketiga, minimisasi waktu di dalam sistem. Ya. Jadi persoalannya, sebuah server dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, tukang cukur, dan lain-lain, mempunyai N pelanggan, ya, customer atau klien yang harus dilayani. Ya. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah TI. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara meminimumkan total waktu di dalam sistem. Ya. Nah, jadi ya kita bisa mencari ya T, di mana T adalah ya jumlah waktu dalam sistem ya dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, persoalan ini ekivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Baik, misalkan kita ada 3 pelanggan ya dengan T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 10, T3 sama dengan 3 ya. Nah, 6 urutan pelanggan yang mungkin itu adalah ya urutannya bisa 1, 2, 3 ya. Nah, waktu yang dibutuhkannya adalah 5, 5 tambah 10, 5 tambah 10 tambah 3 ya. Sama dengan 38. Atau urutannya 1, 3, 2 ya. Berarti waktu yang dibutuhkannya 5 ditambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 10 sama dengan 31 dan seterusnya ya. Kalian bisa hitung di sini ya. Dan yang paling optimal menurut manusia, menurut kecerdasan manusia, manusia kan cerdas ya. Jauh lebih cerdas daripada komputer ya manusia. Nah, yang optimal adalah ini. Urutnya 3, 1, 2. Dengan waktunya adalah 3 ditambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 10 sama dengan 29. Ini adalah yang paling optimal. Nah, contoh persoalan lain yang mirip dengan minimisasi waktu di dalam sistem adalah optimal storage on tapes ya. Penyimpanan program secara optimal di dalam pita ya. Atau penyimpanan lagu atau musik di dalam pita kaset ya. Nah, apa itu pita kaset? Pita kaset adalah media penyimpanan sinyal analog pada masa lalu ya. Pita kaset merupakan media penyimpanan yang bersifat sekuensial. Ini pita kaset ya. Kalian masih pernah lihat kan ini? Ini cara masangnya di mobil ya, seperti itu. Pernah lihat tidak? Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, semua sudah pakai CD ya, atau bahkan flash disk ya. Tapi zamannya saya dulu kuliah seperti kalian, itu masih kaset ya, seperti ini ya, masih kaset. Nah, lagu-lagu atau program-program disimpan dalam pita kaset secara sekuensial ya. Jadi tidak random seperti sekarang ya, itu sekuensial. Jadi kalau saya mau memainkan lagu yang ke-9, saya harus mulai dari lagu 1 dulu, terus lagu 2, lagu 3, lagu 4, lagu 5 sampai lagu 9 ya. Kalau sekarang kan tinggal pijit tombol langsung ke lagu 9 ya. Mau yang lagu 5, pijit tombol langsung ke lagu yang kelima ya. Kalau dulu pakai pita kaset tidak seperti itu karena sekuensial ya. Nah, panjang setiap lagu I adalah TI ya. Dalam hitungan menit atau detik ya. Untuk menemukan atau meretrieve dan memainkan sebuah lagu, pita pada mulanya diposisikan pada bagian awal. Jika lagu-lagu dalam pita disimpan dalam urutan I sama dengan I1, I2 sampai IN, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk memainkan lagu IJ sampai selesai adalah jumlah dari TIK ya, di mana K-nya antara I sampai J ya. Nah, jika semua lagu sering dimainkan, maka waktu rata-rata retrieval atau mean retrieval time-nya atau MRT, MRT bukan mass rapid mass rapid train ya, yang sekarang lagi terkenal di Jakarta ya. Kalian sudah pernah naik MRT belum di Jakarta? Jangan-jangan belum ya. Kalau saya sih belum ya, belum pernah naik MRT di Jakarta. Nah, ini MRT itu mean retrieval time ya, bukan bukan kereta ya. Itu adalah 1/n ya. Kemudian sigma ya. J-nya antara I dan N, TJ ya. Nah, pada
persoalan optimal storage on tapes, ya, kita diminta menemukan permutasi n buah lagu sedemikian sehingga bila lagu-lagu itu disimpan di dalam pita kaset akan meminimumkan MRT, ya. Nah, meminimumkan MRT ekuivalen dengan meminimumkan DI, ya, yaitu penjumlahan dari TIK, ya, K-nya antara 1 sampai J, ya, J-nya antara 1 sampai N. Nah, penyelesaian dengan exhaustive search, ya, perhatikan bahwa urutan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi, ya. Jika ada N orang pelanggan, maka terdapat N faktorial urutan pelanggan. Untuk mengevaluasi fungsi objektif, ya, itu ON, sehingga kompleksitas algoritma exhaustive search adalah O N kali N faktorial. Nah, strategi greedy-nya itu pada setiap langkah, pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Nah, itu fungsi selection-nya di strategi greedy, ya, di algoritma greedy seperti itu. Jadi, kalau saya tuliskan pakai pseudocode, ya, itu function penjadwalan pelanggan, inputnya adalah himpunan pelanggan C, ya, outputnya adalah himpunan pelanggan juga, ya. Ini mengembalikan urutan jadwal pelayanan pelanggan yang meminimumkan waktu di dalam sistem, ya. Algoritmanya S itu mula-mula himpunan kosong, ya, himpunan solusinya. While C tidak sama himpunan kosong, ya, kita looping terus, ya, di sini, ya. Nah, I kita assign sebagai pelanggan yang mempunyai TI terkecil, waktu terkecil, ya. Nah, sudah tentu di himpunan kandidatnya itu dikurangi dengan I, dan himpunan solusinya digabung dengan I, ya. Terus muter-muter, ya. Maka hasilnya adalah merupakan hasil yang dihasilkan oleh algoritma greedy, ya. Nah, agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, urutkanlah pelanggan berdasarkan waktu pelayanan dalam urutan yang menaik, ya. Jika pelanggan sudah terurut, kompleksitas algoritma greedy-nya sama dengan ON. Ya, seperti itu. Nah, algoritma greedy untuk penjadwalan pelanggan berdasarkan waktu layanan yang terurut menaik akan selalu menghasilkan solusi optimal, ya. Jadi berbeda dengan penukaran uang, yang kadang-kadang optimal, kadang-kadang enggak, ya. Tapi kalau penjadwalan pelanggan berdasarkan waktu layanan yang terurut menaik akan selalu menghasilkan solusi optimal, ya. Jadi hal ini dapat dinyatakan dalam teorema sebagai berikut, ya. Jika T1 lebih kecil dari T2 sampai seterusnya lebih kecil dari Tn, maka pengurutan IJ sama dengan J, ya, di mana J-nya antara 1 sampai N, itu meminimumkan T sama dengan semua TJI, di mana J-nya sama dengan 1 sampai K, K-nya sama dengan 1 sampai N. Untuk semua kemungkinan permutasi IJ, ya. Nah, kalau kalian yang tertarik untuk membuktikan teorema ini, ya, silakan baca sendiri. Itu di buku Alice Horowitz dan Sartai Sahni pengarangnya. Judul bukunya Komputer Algorithm tahun 98. Ya. Silakan dibaca bukunya, atau di slide ini juga sudah dituliskan, ya, di sini. Silakan kalian pelajari sendiri, ya. Kalau ada yang tidak jelas, kalian tanyakan ke dosen kelas masing-masing. Baik. Contoh persoalan yang diselesaikan oleh algoritma greedy yang keempat, ya. Namanya integer knapsack problem. Persoalannya adalah diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot atau weight WI dan keuntungan atau profit PI. Nah, bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimum? Total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Ya. Nah, persoalan integer knapsack problem disebut juga one zero knapsack, ya. One zero knapsack problem, ya. Karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack atau tidak dimasukkan sama sekali, ya. Dimasukkan itu nilainya 1, kalau tidak dimasukkan nilainya 0. Jadi nggak bisa ada objek yang setengahnya dimasukkan atau seperempatnya dimasukkan, ya. Nggak boleh, harus utuh, ya, seperti itu. Ya, contohnya pencuri, ya. Kalau pencuri gimana? Ketika datang ke rumah, dia bawa karung, dia harus memilih barang-barang mana yang akan dimasukin ke karungnya sehingga si pencuri itu bisa dapat uang yang paling besar, ya, seperti itu. Nah, contoh kalau tas, misalkan kalau kita mau bepergian, ya, ada tas
beratnya 15 kg ya. Nah, terus kita mau memasukkan yang mana? Barang-barang yang mana ini? Yang berharga yang mau kita jual untuk misalkan apa? Untuk charity ya gitu ya, untuk charity. Gimana nih? Tas kita 15 kg. Pengennya kan semua dimasukin ya. Tapi ya apa boleh buat karena kalau semuanya dimasukin pasti beratnya melebihi 15 kg. Kalau 15 lebih dari 15 kg dimasukin ke tas, ambrol tasnya ya seperti itu. Jadi kita harus memilih barang mana mau dimasukkan tapi dengan syarat apa? Profitnya kita paling maksimum. Nah, formulasi matematis persoalan integer knapsack adalah seperti ini ya. Nah, penjelasan algoritma brute force-nya ini sudah dijelaskan pada bab algoritma brute force ya. Itu di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Nah, di kuliah-kuliah sebelumnya sudah dinyatakan bahwa penjelasan algoritma exhaustive search untuk persoalan integer knapsack adalah ON kali 2 pangkat N. Nah, penjelasan algoritma greedy ya. Nah, masukkan objek satu persatu ke dalam knapsack ya. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Ingat bahwa greedy itu maju terus, pantang mundur. Nah, terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan dalam knapsack ya. Nah, bisa greedy by profit. Kalau greedy by profit, pada setiap langkah pilih objek yang punya keuntungan terbesar dulu. Yang keuntungan terbesar itu akan dimasukkan terlebih dahulu. Jadi strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Nah, strategi yang dua itu bisa pakai greedy weight. Jadi pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai berat teringan. Ya. Jadi dasar pemikirannya adalah mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Nah, strategi yang ketiga bisa menggunakan greedy by density. Ya. Pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai, density. Density itu apa? Profit dibagi berat terbesar. Ya. Jadi rasio antara profit dan berat. Ya. Caranya paling besar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Jadi bisa ada 3 strategi. Ya. Nah, pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas, semuanya sayang 1000 sayang tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Ya. Jadi kadang-kadang dapat optimal, kadang-kadang enggak. Ya. Tergantung persoalannya. Ya. Jadi kalau diberikan 4 buah objek sebagai berikut, ya. Objek pertama beratnya 6, profitnya 12. Objek kedua beratnya 5, profitnya 15. Objek ketiga beratnya 10, profitnya 50. Objek keempat ya, beratnya 5, profitnya 10 ya. Nah, ingin dimasukin ke dalam sebuah knapsack, kapasitasnya K sama dengan 16 ya. Jadi K-nya sama dengan 16 ya. Nah, solusi dengan algoritma greedy-nya itu kita bisa menggunakan berbagai strategi tadi ya. Bisa by profit, by weight, atau by density ya. Nah, kalau kalian coba kerjakan ya, maka akan didapat ya total keuntungan profit ya. Kalau greedy by profit ya, itu 65 ya. Ini kan 15 ditambah 50, 65 ya. Kalau greedy by weight ya, itu total keuntungannya ada 37 ya. Greedy by density ya, ini ada berapa keuntungannya? Ini ada 65 juga ya, 65 ya seperti itu. Nah, solusi optimalnya adalah 65. Jadi greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi optimal. Apakah untuk keseluruhan juga optimal? Belum tentu ya. Nah, kita lihat di contoh berikutnya. Nah, kalau kita diberikan 6 buah objek ya, 6 buah objek seperti ini.
ini nambah objek ya, maka kita pasti ketiga strategi ini, greedy by profit, weight atau density, pasti tidak akan memberikan solusi yang optimal ya. Silakan kalian kerjakan sendiri ya, seperti itu ya. Maka keuntungannya tidak optimal. Greedy by profit keuntungannya 40, greedy by weight 34, greedy by density 51 ya. Sedangkan solusi optimalnya adalah 55 ya. Jadi ketiga strategi gagal memberikan solusi optimal ya. Jadi kesimpulannya, algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk persoalan integer knapsack ya. Oke, fractional knapsack problem ya. Nah, fractional knapsack problem merupakan varian persoalan knapsack, tetapi dengan solusi yang boleh berbentuk pecahan atau fraksi. Kalau tadi kan sebuah barang, apakah masukkan seluruhnya atau tidak sama sekali ya. Tapi kalau sekarang, objek yang dimasukkan dalam knapsack dapat berupa sebagian saja ya. Jadi XI-nya bisa antara 0 dan 1 ya. Jadi bisa objeknya setengah aja ya, setengah diambil ya, seperti itu ya. Atau seperempat aja ya, dan sebagainya. Nah, penyelesaian dengan exhaustive search ya. Nah, oleh karena XI-nya bisa antara 0 sampai 1, maka akan terdapat tidak berhingga nilai-nilai XI ya. Nah, persoalan fractional knapsack itu menjadi continuous ya, sehingga tidak mungkin lagi dipecahkan dengan algoritma exhaustive search ya, karena tidak lagi discrete, tapi continue ya. Nah, kalau penyelesaian dengan algoritma greedy ya, ketiga strategi greedy yang tadi disebutkan pada integer knapsack dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukin ke dalam knapsack ya. Tiga strategi itu apa? Greedy by profit, greedy by density, greedy by weight ya. Nah, kalau misalkan diberikan 3 buah objek seperti ini ya, dan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 20, maka solusi dengan algoritma greedy-nya adalah seperti ini ya. Silakan kalian hitung sendiri ya, cari sendiri di sini ya. Maka solusi optimalnya didapat X sama dengan 0, 1,5, yang memberikan keuntungan maksimum 31,5. Nah, strategi pemilihan objek ke dalam knapsack berdasarkan densitas profit dibagi bobot atau berat terbesar selalu memberikan solusi optimal. Agar proses pemilihan objek berikutnya optimal, maka kita urutkan objek berdasarkan rasio ya PI dibagi WI yang menurun, sehingga objek berikutnya yang dipilih adalah objek yang sesuai dalam urutan itu. Nah, ada teorema jika rasio antara profit dan W1 ya lebih besar atau sama dengan rasio antara profit 2 dan W2 lebih besar dan seterusnya sampai PN dibagi WN, maka algoritma greedy dengan strategi pemilihan objek berdasarkan PI dibagi WI terbesar menghasilkan solusi yang optimum ya. Nah, kesimpulannya algoritma greedy selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk persoalan fractional knapsack jika strategi memilih objeknya adalah berdasarkan densitas atau rasio terbesar lebih dahulu. Ya. Nah, jadi algoritma persoalan fractional knapsack ya, hitung nilai PI dibagi WI untuk I sama dengan 1, 2 sampai N. Urutkan seluruh objek berdasarkan nilai PI dibagi WI dari besar ke kecil ya. Kemudian panggil prosedur fractional knapsack ya. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Silahkan kalian pelajari pseudocode-nya. Saya kira ini mudah difahami ya, pseudocode-nya di sini. Karena masalah waktu ya, jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Asik, ini lanjutannya ya. Nah, kompleksitas waktu algoritmanya, jika kompleksitas waktu pengurutan tidak diperhitungkan, itu adalah ON ya. Baik, persoalan berikutnya yang keenam, penjadwalan job dengan tenggat waktu, job scheduling with deadlines. Nah, ini nanti di pelajaran sistem operasi kalian juga akan mendapatkan job scheduling with deadlines ya. Nah, deskripsi persoalannya adalah ada n buah job yang akan dikerjakan oleh sebuah mesin ya. Tiap job diproses oleh mesin selama satu satuan waktu dan tenggat waktu deadline pekerjaan setiap job yang ke I adalah DI lebih besar atau sama dengan 0.
Job I akan memberikan keuntungan sebesar PI jika dan hanya jika job tersebut diselesaikan tidak melebihi tenggat waktunya. Nah, bagaimana memilih job-job yang akan dikerjakan oleh mesin sehingga keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu adalah maksimal. Ya. Nah, contoh misalkan terdapat 4 job ya, N sama dengan 4 ya. P1-nya 50, P2-nya 10, P3-nya 15, P4-nya 30, D1-nya 2, D2-nya 2, D3-nya D1-nya 2, D2-nya 1, D3-nya 2, D4-nya 1. Nah, andaikan mesin mulai bekerja jam 6 pagi, maka itu artinya ya, job 1 tenggat waktunya adalah 2 jam, harus selesai sebelum pukul 8. Job 2 tenggat waktunya 1 jam, harus selesai sebelum pukul 7. Job 3 tenggat waktunya 2 jam, harus selesai sebelum pukul 8. Job 4 tenggat waktunya 1 jam, harus selesai sebelum pukul 7. Misalkan J adalah himpunan job yang diproses oleh mesin, maka fungsi objektif persoalan ini adalah maksimalkan F ya. Itu adalah sigma dari PI di mana I-nya elemen daripada himpunan job ya. Nah, solusi layaknya itu adalah himpunan J yang berisi urutan job yang sedemikian sehingga setiap job di dalam J selesai dikerjakan sebelum tenggat waktunya. Nah, solusi optimum ialah solusi layak yang memaksimumkan F ya. Nah, penyelesaian exhaustive search ya, itu seperti biasa ya. Cari himpunan bagian atau subset job yang layak dan berikan total keuntungan terbesar. Jadi ini semua di list ya. Semua kemungkinan di list ya. Seperti itu. Sehingga kompleksitas algoritma adalah ON kali 2 pangkat N. Ya. Nah, pemecahan masalah dengan algoritma greedy ya. Strategi greedy untuk memilih job. Pada setiap langkah, pilihlah job I dengan PI yang terbesar untuk menaikkan nilai fungsi objektif F. Ya. Jadi misalkan himpunan yang berisi job-job yang sudah dipilih disimpan di dalam himpunan J. Tempatkan job I di dalam J dalam satu urutan sedemikian sehingga semua job selesai dikerjakan sebelum deadline. Ya. Nah, misalkan terdapat 4 job ya dengan profit dan deadline sebagai berikut ya. P1-nya 50, P2-nya 10, P3-nya 15, P4-nya 30, D1-nya 2, D2-nya 1, D3-nya 2, D4-nya 1 ya. Seperti itu. Maka langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama J-nya kosong ya. Profitnya 0 ya. Yang ke satu kita masukin job yang ke satu. Ini layak ya. Layak, profitnya 50 ya. Langkah yang kedua masukin 4 job 4 ya ke sini ya. Maka profitnya yang betul-betul 80. Ini kan layak. Kalau kita coba sekarang masukin job yang ketiga, oh ini tidak layak ya, tidak layak. Kita langkah keempat masukin job yang kedua, tidak layak. Sehingga solusinya adalah 41 ya. Dengan keuntungannya adalah 80 ya. Nah, ini adalah pseudocode ya, penyelesaian dengan algoritma greedy untuk masalah job scheduling tadi ya. Jadi kita selalu masukkan yang pertama itu adalah job yang mempunyai profit terbesar ya. Seperti itu ya. Jadi I-nya dari 1 sampai N ya. Masukkan job yang mempunyai profit terbesar ya. Jika semua job dalam kumpulan job J digabung K layak, maka gabungkan K dengan J ya. Demikian seterusnya looping ya sampai N kali. Nah, memilih job yang punya PI terbesar itu adalah ON. Pengulangan while dilakukan sebanyak N kali tadi ya, sebanyak N kali, sebanyak kumpulan job di dalam C. Maka kompleksitas algoritma job scheduling itu adalah ON kuadrat ya. Nah, agar pencarian lebih sangkil, lebih efektif sangkil itu ya, maka job-job diurut terlebih dahulu berdasarkan profit terbesar ke profit terkecil ya. Jadi algoritmanya akan lebih efektif ya seperti ini, karena sudah terurut ya himpunan jobnya. Baik, algoritma yang detailnya kalian bisa baca di buku
Computer Algorithms karangan Alice Rowis dan Sartai Sahni ya, tahun 98 ya. Silakan kalian pelajari sendiri ya. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan ke dosen kelas masing-masing ya. Nah, ini lanjutannya. Ya, jadi saya kira selesai sudah kuliah kita untuk hari ini ya. Kita sudah memperkenalkan prinsip-prinsip algoritma greedy ya, dan juga beberapa contoh persoalan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan algoritma greedy ya. Nah, di kuliah selanjutnya nanti kita masih tetap dengan algoritma greedy ya, dengan contoh persoalan yang lain ya. Baik guys, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini sebagai pengantar kalian untuk belajar ya. Jadi kalian belajarnya jangan hanya dari slide, jangan hanya dari mendengarkan dosen menjelaskan ya. Tapi kalian harus mempelajarinya ya. Mempelajarinya sendiri ya, seperti itu ya. Baik, dengan demikian kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.